Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya. Saya tidak tahu kalian menyaksikan video ini kapan. Oke, untuk kelas 11, perkenalkan saya adalah Muhwildan. Saya pengajar matematika untuk kelas 11. Nah, karena situasi pandemi COVID saat ini, kita tidak bisa bertatap muka. Saya siapkan untuk kalian penjelasan materi pelajaran ya. Nah, nantinya selain berupa video, saya akan berikan juga kalian penjelasan ya. Jadi sebenarnya video ini adalah proses screen recording dari apa yang saya akan share nanti. Jadi ada file Word yang akan saya bagikan ke grup kelas kalian untuk kalian pelajari. Nah, file Word ini nanti untuk membantu kalian supaya lebih bisa memahami, saya akan sertakan juga video di channel YouTube saya. Nah, untuk perkenalan kita tidak bisa perkenalan terlalu banyak ya, karena juga tidak bertemu langsung ya. Mudah-mudahan COVID-nya sudah segera selesai, sehingga nanti kalau sudah berakhir kita bisa belajar sebagaimana mestinya ya, karena saya yakin akan banyak kendala. Oleh karena itu saya sengaja buatkan video ini, semoga kalian punya referensi, punya gambaran nanti materi ini bagaimana cara belajarnya ya, jangan sampai nanti kalian bingung. Ya karena saya tahu kalian ada yang bisa paham dengan membaca tulisan saja, ada yang tidak juga gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu kalian untuk belajar. Ya mudah-mudahan. Nah, pelajaran pertama kita untuk kelas 11 saya akan menjelaskan tentang matriks. Ini di sini saya sudah buatkan peta konsep atau mind map. Ini judulnya matriks 1. Mengapa matriks 1? Karena kompetensinya beda ya. Ini kodenya adalah 315. Matriks 1. Apa yang akan kita pelajari? Ada 4 di sini yang akan kita pelajari. Pertama, definisi pada matriks. Yang kedua, kesamaan matriks. Yang ketiga, operasi pada matriks. Dan yang terakhir ya masalah gabungan. Masalah gabungan ini ya sebenarnya penerapan dari semua operasi dan definisi yang ada pada matriks ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kalau di kelas, materi ini saya siapkan untuk 3 kali pertemuan. Satu pertemuan 2 jam pelajaran. Cukup banyak juga ya sebenarnya. Tapi begini, untuk menguasai materi ini, kalian hanya perlu menguasai operasi hitung dasar sebenarnya. Kalau kalian bisa menggunakan operasi hitung dasar dengan baik, saya yakin tidak akan ada masalah berarti di sini. Karena matriks itu sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Hanya perlu kalian kuasai operasi dasar matematika. Tambah kurang kali bagi itu sudah lebih dari cukup. Oke, ini adalah peta konsepnya. Pada yang bagian pertama, definisi pada matriks ini yang akan kalian pelajari ada 3. Yang pertama, definisi tentang matriks itu sendiri. Apa itu matriks? Nah, yang kedua, kalian akan belajar tentang pengertian ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Yang ketiga, definisi ini masih menyangkut jenis-jenis matriks. Nah, kita akan mulai ya, sambil bahas pelan-pelan. Kita main slow saja karena memang tidak bertemu ya. Saya yakin butuh usaha ekstra kalian karena kita tidak bisa bertemu secara langsung ya. Oke, saya akan mulai sekarang. Silakan disimak baik-baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi. Kita akan atur cara bagaimana caranya supaya kalian bisa paham ya. Entah mungkin kalian bisa via video call atau chatting, saya akan bantu kalian sebisanya. Nah, kita akan mulai sekarang. Oke, sebelumnya saya akan permaklumkan dulu karena ini
saya buat di Microsoft Word dan nanti akan menggunakan banyak equation. Harap maklum jika prosesnya agak sedikit lama ya, karena memang menggunakan Microsoft Equation itu butuh perjuangan khusus ya. Ya, kita mulai dulu dari definisi ya. Tadi sudah saya bahas sedikit tentang mind map-nya. Oke, bagi yang lupa, oke saya buka lagi mind map-nya. Ini mind map atau peta berpikirnya. Definisi pada matriks. Kemudian nanti setelah definisi kita akan lanjut ke kesamaan matriks ya. Kesamaan matriks ini kita akan bahas syarat dan penerapannya. Yang ketiga, operasi pada matriks. Ya, operasinya ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan skalar, dan kemudian ini terakhir, perkalian matriks dengan matriks. Nah, sehingga nanti di bagian keempat, masalah gabungan ini kalian akan menggunakan semua sifat ini, semua model operasi untuk menyelesaikan masalah. Tetapi sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang aneh, kalian hanya perlu menguasai tambah, kurang, kali, bagi, itu saja. Sudah sangat cukup. Oke, itu adalah apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, meskipun tidak bertemu langsung ya, anggap saja kita bertemu. Oke, saya akan pindahkan dulu. Ya, ini adalah peta konsep kalian. Nah, definisi matriks ya. Sebenarnya matriks ini sudah sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja tidak disebut namanya matriks ya. Kita ambil salah satu contoh. Contoh yang saya yakin kalian sudah pernah melihat ya. Harusnya pernah ya, tidak mungkin tidak pernah lihat. Nah, saya akan ambil contoh klasemen sepak bola ya. Saya yakin kalian sudah pernah lihat ini, tidak mungkin tidak pernah. Perhatikan klasemen berikut ya. Saya akan ambil klasemen ini, klasemen kapan ya? Saya tidak tahu. Ini juaranya Manchester City ya. Ya berarti bukan pertandingan musim ini ya. Oke. Nah, ini ya misalnya ya. Oke, saya harap kalian bisa membaca tulisannya ya. Ya, itu sepertinya klasemen tahun 2019, 2018, 2019 ya. Sudah agak lama. Oke, tidak masalah. Saya ambil saja ini. Nah, di sini ada sebuah klasemen pertandingan sepak bola. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada angkanya ya. Di sana ada angka. Ini game yang dimainkan, PL ini. Kemudian ada GD, kemudian ada PTS yaitu poin. Sebenarnya ini kalau kita mau ambil, saya ambil beberapa bagian saja ya. Saya akan menyederhanakan data ini dan saya tidak akan ambil banyak-banyak. Jika disederhanakan maka ya saya ambil saja beberapa bagiannya, tidak usah semuanya ya. Ya saya ambil big four-nya saja, 4 besarnya saja. Nah seperti ini ya kira-kira. Oke, ini biar tidak terpotong. Saya pindahkan begini. Jika disederhanakan akan seperti ini ya. Kita ambil 4 tim teratas saja. Saya tandai secara khusus ya the big four. Nah, 4 tim teratas ini, kalau angkanya saya ambil, bisa diubah seperti ini. Nah, ini adalah matriks namanya. Jadi matriks itu ya seperti ini bentuknya. Bentuk matriks itu seperti itu. Di sini saya jajar dia dalam bentuk angka. Nah, matriks ini saya bisa beri dia nama ya. Jadi bentuk yang ada di dalam tanda kurung tersebut itu yang disebut sebagai matriks. Jika diperhatikan, matriks tersebut terdiri dari sejumlah
angka yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, saya akan pindahkan sini. Oke. Jadi bentuk yang ada di atas itu, yang di dalam kurung itu yang namanya matriks ya. Sehingga memang tidak ada yang aneh sebenarnya di situ. Kalian sudah biasa melihat. Hanya saja ya, sekarang kalau kalian bisa lancar mengerjakan operasi dasar matematika, saya rasa itu tidak akan jadi masalah. Ya, bentuk dalam kurung itu matriks. Oke, ini ya kira-kira. Nah, jadi saya ilustrasikan seperti ini. Kalau seandainya saya bungkus, istilah saya bungkus ya. Saya bungkus ini ke arah samping, berarti dengan warna merah ini, kotak warna merah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi yang bungkus ke arah samping, itu namanya baris. Sedangkan yang dibungkusnya ke arah bawah, saya warnai biru, ini disebut sebagai kolom ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya, ini cuma namanya saja ya. Kolom 1, 2, 3. Jadi dari ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa secara sederhana matriks itu adalah kumpulan bilangan yang ditulis dalam bentuk baris dan kolom. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke ya. Jadi ini adalah definisi pertama ya, bahwa matriks itu ya memang kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan pada peta konsep tadi, ada tambahan lain ya, saya alihkan saja ke atas. Oke, selain tentang matriks, kita juga punya ini. Apalagi definisi yang akan dibahas? Ya ini, definisi tentang ordo. Ordo itu apa? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa matriks itu disusun dalam baris dan kolom. Berarti ukuran matriks itu adalah merupakan ukuran matriks yang dinyatakan sebagai perkalian baris dengan kolom ya, perkalian baris dengan kolom ini yang nanti disebut sebagai ordo. Nah, itu ya. Jadi ordo itu adalah ukuran dari matriks. Ya. Ukuran matriks yang dinyatakan sebagai perkalian baris dengan kolom ya, saya tebalkan saja, saya miringkan dan saya beri tanda, disebut dengan ordo. Nah, penamaan matriks harus menggunakan huruf kapital. Nah, ini juga penting. Jadi jangan memberi nama matriks dengan menggunakan huruf kecil ya, harus menggunakan huruf kapital. Saya tidak sebut huruf besar ya, karena banyak yang kalau saya sebut huruf besar nanti hurufnya diperbesar itu sampai sangat besar ya, padahal bukan itu sebenarnya maksudnya. Nah, contoh. Sebagai contoh, matriks klasemen di atas dapat saya sebut sebagai matriks K. Ya, saya sebut saja K ya. Jadi
Penamaannya bebas, yang penting menggunakan huruf kapital ya, jangan menggunakan huruf kecil. Nah, kalau nama matriksnya huruf kapital, kalau nama elemen itu menggunakan huruf kecil. Menggunakan huruf kecil ya. Nah, ini sudah aturan dari sananya, memang harus seperti itu. Sebagai iya, aturannya seperti itu. Jadi untuk tata nama jangan sampai salah. Menamai matriks harus hurufnya huruf kapital. Oke, disebut sebagai matriks Kias. Oke ya. Berarti kalau saya tulis ulang, kira-kira akan seperti ini ya. Berarti K sama dengan, saya tulis saja isinya matriksnya itu ya, saya tulis saja ya. Berarti 36, 64, 91, 35, kemudian 67, 90. Saya tulis saja dulu angkanya. 30, 70, 35, 21, terakhir 67. Nah, ini adalah matriks K ya. Matriks K ditulis seperti ini ya. Sekarang ordonya berapa? Ordo matriks ini jadi ordo matriks K ini ya itu adalah perkalian baris dengan kolom. Tetapi saya perlu beri catatan di sini, jangan pernah dikalikan ya. Jangan dikalikan hasilnya, jangan dihitung maksud saya. Meskipun perkalian baris dengan kolom, tetapi kalian jangan hitung hasilnya ya. Adalah, nah banyaknya baris, kalau di sini kita lihat ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti ordonya adalah 4. Kali banyaknya kolomnya adalah 3, berarti 4 kali 3 ya. Tapi ingat, jangan disebut 12. Sama seperti kalian mau cetak foto ya, ukuran 4 kali 3. Tidak pernah disebut cetak foto ukuran 12 ya. Ingat, tidak boleh ordonya dikalikan. Nah, kita sudah bahas definisi kedua, yaitu tentang ordo matriks ya. Nah, silakan sampai materi ini kalian perhatikan baik-baik, karena ini adalah materi dasar ya. Materi yang sangat mendasar. Nah, untuk yang selanjutnya, ini di mind map kalian ada yang ketiga, itu tentang jenis matriks. Itu saya serahkan pada kalian, silahkan kalian cari informasinya ya. Nah, sebelum itu saya akan membahas tentang ini ya. Saya beri judul saja, menentukan elemen matriks. Nah, ini juga dasar ya. Jadi suatu matriks itu punya elemen-elemen ya di dalamnya ya. Ada isinya. Bagaimana menentukan elemennya dan bagaimana menyebut namanya ya, seperti itu. Ini dasar. Kalian harus kuasai dengan baik juga, karena ini materi dasar ya, menentukan elemen suatu matriks ya. Oke, misalkan kita ambil contoh matriks K ya.
Saya ambil contoh ini saja, matriks K. Nah, komponennya atau elemen matriks tersebut dapat dinyatakan sebagai, nah karena di sini namanya dia K, berarti nama elemennya juga harus K ya. Tetapi bedanya begini, kalau tadi nama matriks itu hurufnya kapital, kalau di sini namanya harus huruf kecil ya. Jadi saya pakai K kecil. Kemudian di sini hati-hati, jangan nanti kalian baca ini seperti baca angka biasa. Ini harus dibaca angka terpisah. Jadi kalau dia ordonya itu adalah M kali N. Nah, saya sebut saja KMN. Di mana? Jadi di sini M menyatakan barisnya, baris, dan N itu menyatakan kolom. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya. Baris dan kolom selalu itu ya. Nah, saya akan bahas langsung pakai contoh soal saja ya, menggunakan matriks di situ ya. Contoh soal. Nah, berdasarkan matriks ini, ya ini sekali lagi namanya contoh, saya ambil yang mudah ya. Ini angkanya positif semua, tetapi nanti kalau seandainya ada contoh dia menggunakan angkanya tidak positif, negatif, ataupun pecahan, kalian harus siap. Saya pastikan soalnya nanti akan ada yang seperti itu. Ini hanya contoh, jadi ya namanya contoh ya harus mudah gitu ya. Tentukanlah ya yang pertama misalnya, nah ini saya tulis begini ya, disuruh menentukan yang pertama K, misal ya 13, jangan dibaca 13 ya, bacanya 13, tidak ada 13 di situ ya. Kemudian misalnya di sini 33 ya. Oke, 3 saja cukup, saya gunakan 3 contoh saja ya. K42, jadi jangan dibaca 42 ya, karena itu bukan puluhan, itu bukan bilangan, itu menyatakan posisi. Yang di depan itu adalah barisnya, yang di belakang itu kolomnya ya. Ya, penyelesaian. Kita akan coba bahas soal ini. Oke, penyelesaian ya. Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Ya, saya pilih 3 saja ini. Yang pertama ini adalah elemen K13. K13 artinya apa ya? Nah, K13
Artinya ini adalah elemen matriks K. Ini elemen dari matriks K, baris pertama ya, kolom ketiga, itu artinya. Nah, baris pertama itu ada di atas sini ya. Kalau saya tambahin begini, ini baris pertama yang warna merah di atas ini baris pertama, kolom ketiga ada di sini. Kita cari titik temunya di mana. Ternyata baris pertama kolom ketiga itu elemennya adalah 91 maksud saya ya. Sehingga di sini kita langsung saja tulis, berarti ini nilainya adalah 91. Ini adalah K 13-nya. Oke. Jelas ya? Baris pertama kolom ketiga ya, pertemuannya di sini. Ini seperti mencari nilai dalam tabel sebenarnya. Oke, yang kedua ya, kita akan cari ini ya. K33 ya. Pertama harus dipahami dulu apa artinya. Artinya ini adalah elemen. Ya, saya copy saja biar cepat ya. Ini adalah elemen matriks K pada baris. Di situ 33 ya, yang di depan itu menyatakan baris ya, baris ketiga ya. Dan kolomnya juga kolom ketiga juga. Nah, kita cari lagi titik temunya di mana. Oke, saya copy saja. Baris ketiga, kolom ketiga ya, titik temunya ada di 70, berarti nilainya itu adalah 70. Ini K33. Ini 33 ya, bukan 33. Nah, terakhir ini ya, K42 ya. K42 ya, sama kita pahami dulu dari artinya. Oke, saya harap kalian dari sini harus bisa dulu, karena ini akan menjadi dasar ya. Jangan sampai ini kalian tidak paham, karena ini tidak paham susah ya. Sampai terakhir kalian tidak akan bisa. Nah, K42 di depan angkanya 4, berarti barisnya itu adalah baris keempat. Kemudian angka kedua itu adalah 2 ya, berarti ini kolomnya kolom kedua. Kalau saya cari berarti nilainya K42 ya, kita cari lagi titik temunya. Kolom baris keempat, kolom kedua ya, berarti nilainya adalah 21 ya. Ini adalah menentukan elemen matriks ya. Nah, ini adalah dasar-dasar tentang matriks dulu. Oke, ini definisi awal ya untuk apa itu matriks dan apa itu ordo, termasuk juga menentukan elemen matriks. Ini sudah dibahas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Khusus untuk jenis matriks, jenis-jenis matriks, oke, silakan kalian cari referensi dari berbagai sumber ya, bisa dari internet. Kalian cari referensi bisa dari internet atau manapun ya, dari berbagai sumber, baik itu buku ataupun internet ya, sangat mudah ya, informasinya sangat banyak, saya yakin bisa kalian temukan dengan mudah. Oke, saya akan atur lagi formatnya ya. Untuk jenis-jenis matriks silakan kalian cari referensi dari berbagai sumber, baik itu melalui buku ataupun internet ya. Internet ya, jenis-jenis matriks itu antara lain ya, ada banyak jenisnya ya. Oke, saya akan
atur lagi ini jenis-jenis matriksnya. Yang pertama itu ada yang namanya matriks persegi ya, nanti silahkan kalian cari apa itu matriks persegi. Yang kedua ada yang namanya matriks diagonal ya, diagonal, silahkan kalian cari. Selanjutnya ada yang namanya matriks segitiga ya, di sini ada dua jenis ya matriks segitiga. Ada yang namanya segitiga atas, matriks segitiga atas, dan kalau ada yang atas berarti ada yang bawah ya, matriks segitiga bawah. Ini silahkan kalian cari ya. Ya, karena ini definisi ya, jadi saya rasa kalian bisa cari sendiri informasinya ya. Kemudian matriks segitiga sudah, ada yang namanya matriks baris ya. Ada matriks baris berarti ada matriks kolom ya. Itu jenis-jenis matriks ya, persegi, diagonal, segitiga, matriks baris, matriks kolom. Kemudian ada yang namanya matriks identitas, ada matriks nol ya. Nah, ini sementara ini saja dulu, saya tandai saja supaya kalian tidak lupa. Nah, jika ada yang masih kurang silahkan kalian cari sendiri ya. Jadi kalau ada matriks lain yang belum disebutkan dalam daftar ini, silakan kalian lengkapi ya, cari sendiri matriks apa gitu ya, silakan, itu adalah kreativitas kalian ya. Oke, ini sudah saya tuliskan ya jenis-jenis matriksnya. Kalau memang masih ada silahkan kalian cari, kalau tidak ada ya sudah, intinya ini kalian cari, kalau perlu dengan contohnya juga. Nah, video ini tidak akan saya buat sekaligus, tetapi akan saya buat terpisah-pisah. Mengapa? Ya karena ini untuk memudahkan kalian belajar, sehingga videonya akan saya tutup dulu untuk yang bagian pertama. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.